اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini adalah hadis yang berbicara tentang larangan mencela orang yang sudah mati. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kenapa? Karena mereka ini, orang-orang yang sudah mati itu telah sampai mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Akhrajahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani fi din, azani Allah. Di dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seluruh umat, kepada sahabatnya dan orang-orang yang datang setelah mereka dari ummatul Islam, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Kemudian Nabi jelaskan sebab dari larangan tersebut, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka itu sudah mendapatkan balasannya dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka sudah mendapatkan balasan, imma kebaikan atau keburukan, dari setiap perbuatan mereka. Mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berupa nikmat ataukah azab. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia apabila dia sudah meninggal dunia, sudah terputus amalnya, kecuali yang diperkecualikan oleh Nabi SAW yang akan terus mengalir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insanu inqata'a anhu sa'iru amalih illa min salasa. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Tidak ada yang terputus atau semua amalnya terputus kecuali 3 ini saja. Nah, dan mereka, orang yang sudah mati itu telah mendapatkan apa yang telah mereka
bahkan sebelum dia meninggal sudah diberi kabar gembira dengan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan sudah dikabarkan dengan keburukan bagi orang-orang yang kafir, munafik, atau yang fasik. Iya. Hadits ini menunjukkan kepada kita juga bahwa seseorang pasti akan menjumpai kematiannya. Tidak ada seorang pun dari manusia yang kekal di dunia. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang basah di muka bumi ini, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang bergerak pasti akan menemui ajalnya. Dan tidak ada yang kekal. Manusia berapapun diberikan umur oleh Allah, dia pasti akan meninggal dunia. Dan itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kalian berusaha lari darinya, maka kematian itu sungguh akan menghampiri kalian. Sehingga tidak ada lari, tidak ada tempat untuk lari dari yang namanya kematian. Yang sepantasnya bagi seseorang kalau dia sadar bahwa dia akan mati adalah mempersiapkan bekal-bekal tatkala dia akan mati. Persiapkan amalan-amalan soleh untuk menghadapi kematian. Manusia terkadang baru sadar ketika ajal menjemputnya, baru penyesalan datang kepada dia. Bahkan jangankan tatkala dia berada di sakaratul maut, dia sakit saja misalnya, dengan sakit yang mungkin parah, itu kematian sudah terbayang-bayang pada dirinya. Dan disitulah muncul banyak penyesalan dan angan-angan terkadang. Kalau saya bisa sembuh ini, saya akan lakukan ini dan itu. Saya akan beribadah seperti ini dan seperti itu. Angan-angan menjadi panjang. Padahal nanti setelah dia diberikan kesehatan kembali, mungkin tidak seperti itu lagi. Demikianlah manusia terkadang suka menipu dirinya. Dan dengan adanya kematian itu menjadi peringatan bagi kita, bagi umat ini, ketika kita mendengar berita-berita tentang kematian, entah itu orang yang tak kita kenal atau orang yang kita kenal, teman-teman kita yang sudah mendahului, atau mungkin keluarga kita sendiri, itu sebenarnya peringatan dari Allah. Ketika kita mendengarkan hal tersebut, kita mesti sadar bahwa kita pun akan menunggu gilirannya, dan kita pun akan mati. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat dengan kematian, dan ada hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Salah satunya adalah hadis yang kita dengarkan subuh hari ini, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela, mencerca orang-orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan dari amal kebaikan atau amal keburukan. Maka ini larangan dari mencela orang-orang yang sudah mati, mencaci mereka. Dan dari sini juga diambil faidah hukum haram mencela orang-orang yang sudah mati, merendahkan kehormatan mereka.
dan bahwasanya hal tersebut dari akhlak yang buruk dan tercela. Larangan di dalam hadits ini la tasubbu itu memberikan faedah pengharaman, sebagaimana yang menjadi hukum asal dalam sebuah larangan an-nahyu yufidu tahrim. Larangan itu memberikan faedah pengharaman. Nah, dan dari uslub metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hanya sekedar menjelaskan ini terlarang, ini tidak boleh, ini haram, tetapi Nabi juga menjelaskan sebab kenapa dilarang. Nah, inilah yang harusnya diberikan oleh seorang yang memerintah atau melarang. Dia sebutkan hikmah dari perintahnya atau dari larangannya. Sebab orang tentunya akan bertanya-tanya, mengapa diperintah? Mengapa dilarang? Nah, maka butuh dijelaskan hikmah dari hal tersebut. Walaupun tentu saja sebagai umat yang beriman, kita meyakini bahwa tidaklah syariat ini memerintah sesuatu kecuali pasti ada kemaslahatannya, dan tidaklah syariat ini melarang sesuatu kecuali pasti ada kemudaratannya, baik kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu. Tapi sudah pasti syariat ini menginginkan kebaikan dan tidak mungkin menginginkan keburukan. Jadi kita tahu atau tidak tahu hikmah dari larangan, maka sebagai orang yang beriman kita yakin pasti akan ada kebaikannya. Nah, sama ketika Nabi melarang, pasti dalam larangan tersebut imma 100% keburukan atau keburukannya lebih banyak kalaupun ada kemanfaatannya. Kalaupun ada kemanfaatannya. Nah, tapi di sini Nabi SAW menjelaskan sebab pelarangan beliau itu, di mana orang yang sudah mati sudah mendapatkan balasannya. Tidak perlu kita ikut campur juga memberikan celaan, cercaan, itu tidak ada faedahnya. Mereka sudah selesai urusannya di dunia ini. Mereka sudah bukan berada di alam dunia ini. Mereka sudah berada di alam yang lain. Dan mereka sudah mendapati balasan dari amal perbuatan mereka di sisi Allah, entah kebaikan atau keburukan. Maka inilah hikmah dari larangan, sehingga tidak ada faedahnya bagi kita untuk mencela mereka. Tidak ada faedahnya untuk mencaci mereka. Berbeda kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, terkadang ada orang yang dicela dalam hal yang diperbolehkan, dan faedahnya agar orang yang dicela tersebut bisa berhenti dan tidak lagi melakukan perbuatan yang terlarang dari perbuatan maksiat. Ini terkadang orang itu dinasehati dengan cara yang lemah lembut, dan itu yang menjadi hukum asal dalam nasihat. Dan terkadang pada sebagian orang tertentu perlu dinasehati dengan sedikit ketegasan, terkadang dengan mencelanya atau mencela perbuatannya, dan manfaatnya supaya dia bisa berhenti dari perbuatan tersebut. Ketika dikritik apa yang dia lakukan dari kekeliruan dan kesalahan, maka ini bisa memberikan peringatan kepada dia, atau setidaknya memberikan peringatan kepada manusia yang lain. Ini kalau orang yang masih hidup ada manfaatnya. Kalau orang yang sudah mati, apa manfaatnya? Nah, dan ulama mengatakan bahwa zahir hadits ini, lahiriah dari hadits ini menunjukkan bahwa celaan di sini mencela orang yang sudah mati itu bersifat umum, baik dia orang muslim maupun orang kafir.
baik dia orang yang adil atau orang yang fasik. Karena alif lam di situ al-amwat menurut sebagian ulama lil istighraq, untuk memberikan faedah keumuman. Iya, orang yang mati tidak boleh dicela walaupun dia kafir, karena tidak ada faedahnya di dalam mencela mereka. Nah, ini pendapat sebagian ulama, karena pada hakikatnya ada ikhtilaf ulama di dalam hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadits ini dikhususkan hanya untuk orang-orang mati yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Karena mereka memahami alif lam pada al-amwat di situ al-ahdiyah, bukan istighraqiyah. Kalau istighraq itu umum, kalau al-ahdiyah itu khusus. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena menurut sebagian ulama yang berpendapat seperti ini, orang-orang kafir itu dari orang-orang yang boleh dicela, dan seseorang bertakarrub kepada Allah dengan hal tersebut. Nah, makanya ketika Nabi SAW menyebutkan qad afdau ila ma qaddamu, mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan, ini memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengannya adalah seorang muslim. Jadi ini pendapat yang kedua. Ada yang berpendapat larangan celaan ini umum, baik muslim maupun kafir, adil maupun fasik. Dan ada yang berpendapat, pendapat yang kedua, ini khusus, larangan ini khusus bagi mayat atau orang-orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Itu yang tidak boleh dicela. Kalau orang kafir boleh. Ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang merinci di dalam masalah ini. Nah, kata mereka bahwa orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir, boleh untuk mencela mereka, menyebutkan kejelekan mereka dengan syarat. Syaratnya apa? Ya, syaratnya kata ulama, asalkan kerabatnya atau keluarganya yang masih hidup tidak terganggu dengan hal tersebut, tidak tersakiti dengan hal tersebut. Karena boleh jadi orang yang meninggal ini masih ada kerabatnya, masih ada keluarganya. Iya. Sehingga kalau keluarganya tidak terganggu dengan hal tersebut, dengan celaan itu, atau orang kafir tersebut ternyata banyak memberikan gangguan kepada kaum muslimin yang lainnya semasa dia masih hidup, maka dengan sebab yang seperti ini diperbolehkan untuk mencela mereka. Iya, ini juga diantara rincian yang bagus. Artinya dirinci bahwa asalnya kalau orang muslim memang dilihat, kalau orang kafir boleh dicela apabila syaratnya terpenuhi, keluarganya tidak tersakiti dengan hal tersebut, atau orang kafir ini selama dia masih hidup banyak menimbulkan masalah kepada kaum muslimin, banyak mencela kaum muslimin yang lainnya semasa dia masih hidup, maka yang seperti ini tidak masalah untuk dicela. Adapun muslim, maka tidak boleh seseorang untuk mencela mereka yang sudah meninggal di antara mereka, atau menjatuhkan kehormatan mereka. Karena orang muslim punya kehormatan. Nah, dan ini termasuk dari ghibah yang dilarang. Itu pun ulama memperkecualikan lagi terhadap seorang muslim, ya, kalau dia fasik atau ada maslahat yang lebih kuat di dalam mencela mereka, maka boleh ketika itu untuk
mencela, seperti misalnya untuk tahdzir, memperingatkan manusia dari bahaya penyimpangannya semasa dia hidup, bahaya pemikirannya. Nah, jadi bukan mencela tanpa alasan, akan tetapi untuk menjaga agama, untuk menjaga syariat. Nah, kalau yang seperti ini diperbolehkan. Nah, dan sekali lagi ini rincian yang sangat bagus. Jadi hadits ini kalau dipahami dia umum, tetapi bukan artinya tidak boleh secara mutlak. Di sana ada rincian-rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dikatakan larangan mencela orang muslim, yakni mayat atau orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, nah, tetapi diperkecualikan juga dari orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin kalau dia fasik atau ada maslahat untuk mencelanya, seperti memperingatkan manusia dari bahaya pemikiran dan penyimpangannya. Itu boleh. Kalau dia kafir, boleh kita mencela mereka. Sama tadi, apabila di masa hidupnya dia banyak menimbulkan gangguan kepada kaum muslimin, dan dengan syarat juga keluarganya tidak tersakiti dengan hal tersebut, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, kemudian terkait dengan hikmah yang lain, kenapa dilarang mencela orang-orang yang sudah meninggal, maka dijelaskan dalam sebagian hadis, dari hadis Al-Mughirah radhiyallahu anhu, tadi sudah kita isyaratkan, Nabi bersabda, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Kenapa? Karena jangan sampai orang yang masih hidup terganggu dengan hal tersebut. Maksudnya siapa yang terganggu? Keluarganya. Ini boleh jadi orang yang sudah meninggal ini punya anak, punya keturunan, punya kerabat. Nah, yang tentunya tidak suka kalau keluarganya dicela. Sehingga kalau kita cela orang yang sudah mati itu, maka memberikan gangguan kepada orang-orang yang masih hidup dari keluarganya. Iya. Ya mungkin terkadang kerabatnya adalah orang-orang yang saleh, dari hamba-hamba Allah yang saleh, itu bisa terganggu dengan hal tersebut dan memberikan gangguan kepada kaum muslimin, asalnya tidak boleh. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang telah mereka kerjakan, maka sungguh dia telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan tidak dipahami dari keterangan ini, yakni kalau keluarganya tidak merasa terganggu berarti boleh untuk dicaci, dimaki orang yang sudah meninggal itu. Tidak. Ini hikmah yang lain. Sudah berlalu tadi hikmah sebelumnya, yaitu apa? Karena mereka sudah mendapatkan apa yang sudah mereka kerjakan. Jangan kau cela mereka, mereka sudah dapatkan apa yang telah mereka kerjakan dari balasan-balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, entah kebaikan atau keburukan. Entah kebaikan atau keburukan. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, sehingga larangan dari mencela orang yang sudah meninggal di sini, walaupun dengan adanya hikmah tadi, masih diperkecualikan satu pembahasan tadi, yaitu masalah tahdzir, memberikan peringatan dari bahaya pemikiran orang-orang yang menyimpang walaupun dia sudah meninggal, dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan agama,
maka yang seperti ini boleh. Makanya para ulama mengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dalam bab jarah, menjarah orang-orang yang dijarah. Kebanyakan mereka sudah meninggal. Tetapi para ulama jelaskan bahwa si fulan menyimpang, si Alan punya pemikiran begini dan begitu. Iya. Ini dalam rangka untuk menjaga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis Nabi ditahu sahih atau tidaknya dengan melihat para perawinya. Ini siqah, terpercaya atau tidak. Ini kuat hafalannya atau tidak. Ini pendusta ataukah tidak. Nah, itu ada kemaslahatan. Kalau dilarang secara mutlak, tidak akan ada ilmu jarah wa ta'dil. Dan itu berkonsekuensi tidak akan ada ya, ilmu hadis nantinya. Karena ilmu hadis itu berkaitan dengan ilmu al-jarah wa ta'dil. Nah, sehingga ini diperkecualikan oleh para ulama. Ya, semisal dengan itu membantah pemikiran ahlul bid'ah, orang-orang yang punya pemikiran yang berbahaya di dalam Islam. Nah, ini pun diperkecualikan darinya. Iya, sebagaimana yang dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama, dan ulama sepakat terkait masalah ini. Kalau memang celaan tersebut ada maslahatnya dalam rangka menjaga sunnah, na'am, maka yang seperti itu diperbolehkan. Iya, yang seperti itu diperbolehkan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya, hanya ada satu hadis yang jadi problem di sini, yakni seakan-akan hadis ini bertentangan dengan hadisnya Anas bin Malik. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi diceritakan dalam hadis Anas bin Malik, marru bi janazah. Para sahabat melewati jenazah orang yang sudah meninggal. Fa asnau 'alaiha khaira. Maka ketika lewat jenazah ini, para sahabat pun memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi bersabda ketika itu, wajabat, telah wajib. Thumma marru bi ukhra. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarra. Maka sahabat pun mencela jenazah itu. Para sahabat pun mencela jenazah itu. Maka Rasulullah berkomentar, wajabat, telah wajib. Maka Umar bin Khattab mendengarkan itu, Nabi bersabda seperti itu. Umar tanya, ma wajabat? Apa yang telah wajib ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, hada asnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama tadi, kalian kan memujinya dengan kebaikan, maka dia wajib masuk surga, kata Nabi. Wa hada asnaitum alaihi syarra. Sementara jenazah yang kedua, kalian cela dengan keburukan, fawajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka. Kemudian kata Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Nah, perhatikan hadis ini. Sahabat kan mencela jenazah ini kan, ketika lewat dicela. Ada yang dipuji, ada yang dicela. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi membenarkannya. Sementara dalam hadis ini Nabi melarang mencela orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Jadi seakan-akan ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis Anas bin Malik. Bagaimana cara mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan? Yang satu larangan mencela orang yang sudah meninggal, yang satunya lagi Nabi seakan-akan mendukung, boleh walaupun dia sudah meninggal. Bagaimana komprominya? Ulama menyebutkan beberapa jawaban. Kata mereka, hadis Anas bin Malik di mana sahabat mencela jenazah yang lewat dan Nabi benarkan hal tersebut, ini dipahami, kata mereka, bahwa jenazah itu belum dikuburkan. Sementara hadis larangan mencela orang yang sudah meninggal ini khusus kalau dia sudah dikuburkan. Karena manusia itu nanti dapat balasannya
kalau sudah dikubur. Datang malaikat mungkar dan nakir, menanyainya dengan pertanyaan, mampu dia jawab, dia dapat nikmat kubur. Dia tidak mampu jawab, dia dapat azab kubur. Ya kan? Nah, jadi ketika jenazah itu lewat, kan baru diantar. Ya, sehingga boleh untuk dicela kalau memang dia layak untuk dicela. Nah, sementara kalau dia sudah dikuburkan, maka tidak boleh untuk dicela. Ini jawaban sebagian ulama. Iya. Dan faedahnya kata ulama ketika dicela dan dia sebelum dikuburkan, agar orang-orang fasik yang masih hidup dapat mengambil pelajaran. Jangan sampai dia nanti mati juga dicela seperti itu. Nah, tapi kalau dia sudah dikubur, maka tidak boleh lagi dicela. Nah, sehingga kalau dengan kompromi ini, ya bisa dipahami seperti itu. Ada juga yang mengatakan dengan bentuk kompromi yang lain. Bahwasanya kata mereka, orang yang dicela oleh sahabat tadi, jenazah yang dicela oleh sahabat itu dan dibolehkan oleh Nabi, dia memang semasa hidupnya, ya, terang-terangan melakukan keburukan, terang-terangan melakukan kefasikan, terang-terangan melakukan maksiat. Nah, kalau orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat dicela, ini tidak masalah dan itu bukan ghibah kepadanya. Karena salah satu dari bentuk ghibah yang dibolehkan, kalau ada orang yang melakukan dosa, kemaksiatan dan dia terang-terangan. Nah, wa mujahiran fisqan, kata Imam Nawawi, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan boleh untuk dicela. Nah, ini bentuk kompromi yang kedua. Yang ketiga, ada juga sebagian ulama mengkompromikan hadis ini, kata mereka, larangan ini, larangan ya mencela ini, mencela orang yang mati, ini datang terakhir-terakhir. Sehingga dia menghapus hukum hadisnya Anas bin Malik. Yang tadi Nabi SAW membenarkan sahabat mencela orang yang sudah meninggal tadi. Kata mereka hadis itu mansukh dengan hadis yang kita bacakan, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang yang sudah mati. Tetapi kompromi yang terakhir ini dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang lebih kuat itu yang pertama atau yang kedua. Ini larangan kalau belum dikuburkan. Apa kalau sudah dikuburkan? Itu dilarang dicela. Kalau belum dikuburkan boleh, asalkan dia layak untuk dicela. Atau bentuk kompromi yang kedua, orang yang jenazah itu yang sudah meninggal tadi, itu dia terang-terangan melakukan kefasikan. Seperti tadi, dia sebagai duat, menyuruh kepada kesesatan, tersebar pemikirannya. Boleh diperingatkan, boleh dicela supaya orang bisa mengambil pelajaran dan tidak mau mengikuti jalan pemikirannya. Nah, ini yang satu dan kedua ini bagus bentuk komprominya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Ada di sini juga ulama menyebutkan hikmah yang ketiga. Larangan mencela orang yang sudah meninggal tadi kalau tidak ada maslahatnya. Nah, yakni karena berlaku hukum ghibah. Ghibah itu ternyata dilarang baik orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Iya, ghibah itu tetap dilarang baik orang yang masih hidup atau orangnya sudah meninggal. Karena ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan sesuatu pada saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Entah dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Nah, makanya Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menyebutkan satu bab, babul ghibah lil mayyit, bab ghibah kepada orang yang sudah mati. Nah, dan Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan bahwa sabbul amwat yajri majral ghibah fil ahya. Mencela orang yang mati ini diberlakukan padanya hukum ghibah sama seperti orang yang masih hidup. Itu kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Nah, maka ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sehingga ya jelas bagi kita larangan dari hal tersebut ya. Dan
larangan mencela orang yang sudah meninggal itu dilarang karena hikmah-hikmah tadi, dan diperkecualikan ya kalau memang ada maslahatnya untuk mentahdzir, memberikan peringatan manusia dari bahaya pemikiran orang ini. Naam, yang seperti itu baru diperbolehkan. Kalau tidak ada maslahatnya seperti itu, maka hukum asalnya tidak boleh untuk dicela. Tidak boleh untuk dicela. Nah, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Mungkin ini yang bisa kita paparkan terkait dengan hadis yang kita singgung pada subuh hari ini, hadits Aisyah radhiyallahu anha, larangan terhadap mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati, ya, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan dari amalan, entah kebaikan ataukah keburukan. Dan hadits ini adalah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, mungkin demikian yang bisa kita dengarkan, kita pelajari pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.